Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel ALR Series. Kali ini saya akan merangkum film Rusia yang berjudul Lone the Light. Film ini menceritakan virus yang membuat orang yang mengidap virus itu akan mati dalam 3 hari. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Season 1 episode 1 dilihatkan di sebuah pergunungan salju. Ada seseorang yang terlihat lemas dan batuk berdarah. Tidak hanya itu, iris matanya juga terlihat memutih. Saat sudah sangat lemas, dia pun mati di sungai itu, yang membuat sungainya menjadi merah karena darah orang itu. Tapi kejadian tadi hanyalah mimpi seseorang perempuan yang bernama Anya. Di situ juga ada laki-laki yang menenangkannya. Dia bernama Sergei. Saat mereka sedang tiduran, telepon Sergei terlihat terus berbunyi. Tapi Sergei mengabaikannya. Karena HP-nya terus berbunyi, Anya memintanya untuk memeriksanya. Saat diperiksa, itu adalah pesan seorang wanita yang bernama Ira. Sergei pada saat itu mengatakan bahwa dia ada pekerjaan. Anya sempat bingung, karena itu adalah hari Minggu, yang seharusnya libur. Tapi dia tetap mempercayainya. Terlihat seorang anak kecil yang bernama Anton, dan ternyata bermain bersama Sergei. Saat sedang bermain, Ira datang yang langsung memarahi Sergei karena terlalu keras mengayunkan ayunannya. Buat kalian yang bingung, Ira adalah mantan istri Sergei, dan Anton adalah anaknya, sedangkan nenek itu adalah ibunya Ira. Lanjut ke filmnya. Anton di situ berusaha mengatakan kepada ibunya kalau itu adalah keinginannya, jadi bukan salah ayahnya. Saat Sergei membuka bagasi, Anton melihat ada sebuah kotak yang dia kira untuknya. Tapi Ira mengatakan bahwa itu untuk anaknya yang lain. Sergei saat itu menghentikan perkataan Ira dan mengatakan kepada Anton bahwa nanti dia akan membelikannya yang lebih bagus. Saat Sergei sedang menasihati Ira soal tadi, terlihat ada orang yang batuk-batuk. Ibunya Ira saat itu berusaha untuk membantu orang itu. Dan Ira di sana menyuruh Anton untuk tidak melihatnya. Scene berpindah ke pria kaya yang bernama Lionya. Pria itu pergi ke tempat klinik detox untuk menjemput anaknya, juga membayar barang-barang yang dirusak anaknya di sana. Buat kalian yang tahu klinik detox itu untuk apa, tolong komen ya guys. Menurut pembicaraan wanita kasir tadi, pokoknya nanti putri dari pria itu tidak akan punya masalah tentang minum lagi. Dilihatkan anaknya pria itu yang sangat brutal saat melakukan sesuatu. Dia bernama Polina. Saat sudah keluar, dia meminta wanita itu untuk membukakan monitor pergelangan kakinya, yang bisa disimpulkan bahwa Polina melakukan pelanggaran serius terkait alkohol, seperti mengemudi sambil mabuk, dan monitor pergelangan kaki dikenakan sebagai hukuman atau alat rehabilitasi yang mencegah pelaku dari mengkonsumsi alkohol untuk jangka waktu tertentu. Terlihat mereka sudah berada di mobil. Leonya menanyakan kepada anaknya apa yang sebenarnya dia inginkan. Polina menjawab bahwa dia mau ponselnya kembali. Saat itu mereka hampir saja menabrak nenek-nenek yang sedang menyeberang. Dan nenek-nenek itu seperti ibunya Ira, tapi wajahnya terlihat sangat pucat. Mereka mengira bahwa nenek itu pecandu narkoba. Berpindah ke Sergei yang sedang mengetes drone baru yang diberikan untuk anak tirinya, yaitu bernama Misa. Saat sedang bermain, mereka dihampiri Leonya yang ternyata adalah teman Sergei. Leonya di situ meminta Sergei bersamaannya untuk makan malam bersamanya di tempatnya nanti sebelum putrinya pergi ke Inggris. Sergei sempat menolak, tapi Leonya terus mendesak agar dia mau. Di situ Misa malah salfok melihat kecantikan Polina yang nampaknya dia menyukainya. Setelah Leonya sampai di rumah,
terlihat istri Leonya yang ternyata adalah ibu tiri dari Polina. Jadi bukan ibu kandung Polina ya guys, hanya ibu tiri. Dilihatkan waktu yang sudah malam. Di situ Sergei membujuk agar istrinya mau untuk makan malam bersama Leonya, yang nampak Anya tidak terlalu suka dengan Leonya, walaupun pada akhirnya mereka berkumpul dan makan bersama. Saat itu Leonya meminta istrinya untuk mengambilkan alkohol lagi, juga memanggil Polina yang belum juga datang. Setelah Polina datang, mereka mengobrol dan mulai menanyakan bagaimana Sergei dan Anya bisa bertemu. Sergei pun di situ mulai bercerita. Pada awalnya dia di masa sulit pekerjaan ataupun kehidupan, juga sulit tidur dan stres. Pada saat itu temannya menyarankannya untuk menemui psikolog bagus, yang ternyata adalah Anya. Leonya dan Marina mengatakan bahwa itu romantis, tapi Anya mengatakan bahwa itu depresi, jadi tidak terlalu romantis. Mereka berdua mempercandakannya dengan mengatakan bahwa Sergei meniduri Anya dalam depresi di kantor. Saat mereka sedang membahas tentang itu, Polina malah terlihat menggoda Misha, yang mungkin karena itu Misha pun memilih untuk pergi. Setelah dia pergi, Polina berbalik menanyakan kepada ayahnya bagaimana mereka bisa bertemu, dan ceritanya hampir sama. Tetapi penari telanjang, bukan psikolog. Karena mendengar Polina mengatakan hal itu, Leonya langsung memintanya untuk pergi. Setelah itu mereka berganti menanyakan tentang Misha yang gila ataupun sakit. Tapi Sergei mengatakan bahwa Misha punya sindrom Asperger, kelainan spektrum, autisme. Buat kalian yang belum tahu, nanti saya kasih fotonya di video. Yang intinya dia lebih sulit berkomunikasi. Dia tak bisa baca emosi, intonasi, ekspresi wajah orang. Semua yang kita alami sulit baginya. Juga dia tidak paham aturan kita, apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan, cara bereaksi terhadap lelucon, dan juga tak tahu batasan yang dimiliki orang. Mungkin terlihat seperti tidak berperasaan, tetapi tidak, dia berperasaan, hanya sulit baginya untuk mengekspresikan perasaannya. Dan dia sangat berbakat di kelas sains, tapi Leonya menanggapinya seperti mengasihani Misha. Dan Anya tidak mau anaknya dikasihani, dia tidak suka. Namun tiba-tiba dilihatkan Sergei dan Anya yang sudah berada di rumah. Di situ terlihat berita live yang membicarakan tentang virus yang menyebar sangat cepat, yang gejalanya adalah iris mata kehilangan warna, batuk darah, dan meninggal dalam 3 atau 4 hari. Saat reporter mengatakan bahwa yang terjangkit saat ini 200 orang, dokter itu menyela dan mengatakan kalau reporternya berbohong. Yang terjangkit bukanlah 200 orang, melainkan 2000 orang. Tidak berlangsung lama, berita itu tiba-tiba mati atau berganti iklan. Dilihatkan di sisi Ira yang berada di kantor. Saat itu dia sedang di toilet dan mendengar suara seseorang batuk. Saat diperiksa, dia pun kaget yang langsung pergi. Sepertinya orang itu terjangkit virus. Tanpa sepatah kata, Ira pergi dari kantor untuk menjemput anaknya di sekolah. Ира, вы уходите? У нас же через 15 минут. Di sekolah itu sangat ramai orang, juga terdapat militer berpakaian APD. Karena di sebuah kelas sekolah itu ada satu anak yang terinfeksi. Tapi pemimpin mereka menyuruh untuk mengisolasi seluruh sekolah. Takutnya ada yang terinfeksi lagi. Saat menghampiri anak yang terinfeksi itu, mereka menyemprotkannya dengan zat berwarna putih yang belum dijelaskan apa zat tersebut. Ayahnya anak itu yang melihatnya langsung memberontak. Ira saat itu pergi dan menelpon Anton. Anton mengatakan kepada ibunya bahwa dia kabur ke tempat loker sendirian. Ira di situ meminta Anton untuk turun ke kafeteria dan dia akan menunggunya di sana. Berpindah ke jalan masuk Moskow yang ditutup oleh militer. Di situ juga terlihat Sergei yang sedang menelpon Ira yang berada di Moskow. Ira menanyakan kenapa Sergei tidak ke sekolah. Seharusnya mereka bertemu di sekolah.
Sergei mengatakan bahwa jalannya diblokir oleh militer, jadi dia tidak bisa lewat. Setelah itu, Ira menutup teleponnya dan dilihatkan Anton yang berusaha membuka jendela tempat itu, yang ternyata sia-sia. Ira pun tidak kehabisan akal. Dia melempar kaca itu menggunakan batu. Давай, зайка, открывай. Двумя руками давай. Ну, сильней. Отходи назад. Di sisi Sergei, dia terus mencoba untuk membolehkannya ke Moskow kepada militer itu. Tapi sama saja, tidak diperbolehkan. Hanya terlihat truk-truk makanan saja yang diperbolehkan masuk. Berpindah ke Leonya yang bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Tapi Polina tidak kunjung keluar dari kamarnya. Saat keluar, Polina mengasih tahu ayahnya bahwa seluruh bandara ditutup. Terlihat Misa yang sedang mendengarkan lagu. Dan tiba-tiba dia dicat Polina. Di chat tersebut, Polina mengatakan bahwa nampaknya mereka semua akan mati. Misa di sana tidak tahu maksud Polina. Dan saat itu, Polina mengirimkan link video. Yang isi video tersebut adalah tentang virus itu. Juga keadaan sekarang saat virus itu menyebar. Setelah Misa melihat video itu, tiba-tiba sinyal di sana mati. Berpindah ke Sergei yang melihat seperti ada gerak-gerik yang mencurigakan di luar, yang ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Dia bernama Boris, dan nampaknya Sergei tidak terlalu suka dengan ayahnya. Ayahnya itu menanyakan kepada Sergei kenapa dia masih di sini, dan kenapa gerbang pintu rumahnya tidak dikunci. Lalu menegurnya yang tidak memperdulikan adanya virus mematikan ini, dan setelah itu mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Sergei mengatakan bahwa jalannya diblokir oleh para militer, tapi ayahnya itu terus mendesak untuk pergi dari sana, karena kalau tidak bisa terjadi hal berbahaya, dan mereka bisa pergi pada pagi esok hari, yang nampaknya Sergei setuju. Setelah itu dia menghantarkan ayahnya ke kamar kosong di sana. Saat Sergei hendak pergi, Boris ayahnya itu menanyakan di mana Ira dan Anton. Sergei kembali mengatakan kalau jalan menuju Moskow diblokir militer. Dilihatkan Sergei sudah kembali ke tempat tidurnya untuk kembali tidur bersama Anya. Pada saat Anya sudah tertidur, Sergei bukannya ikut tidur malah terlihat akan pergi menuju Moskow untuk menjemput Ira dan Anton. Tapi dia terhenti saat melihat ayahnya yang masih terbangun dan hanya berkata, setelah itu dia pergi begitu saja. Berpindah ke kediaman Ira yang dihampiri ibunya. Saat dibuka sangat mengejutkan sekali. Ibunya terinfeksi. Ira pun menangis histeris, juga menyuruh Anton untuk pergi ke kamarnya. Mungkin penyebab ibunya terkena virus karena menolong orang yang batuk-batuk tadi. Scene memperlihatkan sebuah truk berisi daging-daging untuk dibawa ke Moskow, sedang diperiksa. Setelah diperiksa, truk itu aman dan langsung menuju Moskow. Berpindah kembali yang kini adalah Anya yang sudah terbangun dan melihat surat yang ditulis oleh Sergei. Surat itu berisi pamitan Sergei untuk menjemput anaknya, yaitu Anton di Moskow, dan berjanji akan segera kembali. Saat Anya keluar, dia melihat ada Misa bersama Boris sedang mengintai seseorang. Mereka mengira itu adalah militer. Orang yang disangka militer itu masuk ke rumah Leonya. Di dalam rumah Leonya, orang misterius itu sedikit berbincang bersamanya. Dan perbincangan itu terhenti saat Leonya dipukul oleh orang itu. Setelah Leonya dilumpuhkan, orang itu mulai meraba-raba Marina yang sedang hamil. Saat hampir melakukan hal itu, Polina menusukkan leher orang itu menggunakan gunting. Di rumah Sergei, seorang misterius itu masuk ke dalam rumahnya, yang disambut Boris dengan menembakkan orang itu dan membuat orang itu mati. Misa yang ada di sana tiba-tiba berlari pergi. Di sisi Polina, ternyata orang yang ditusuk tadi masih hidup dan mencekeknya. Walaupun awalnya dia kewalahan, tapi pada akhirnya dia bisa melumpuhkan orang itu. Bertepatan saat Misa sampai di sana.
berbalik lagi ke mobil yang diperiksa tadi, yang ternyata Sergei bekerja sama dengan orang itu untuk masuk ke sana dan meminta sopir itu untuk menunggunya sebentar. Juga terlihat sekelompok orang yang hendak menuju ke sopir itu. Di kediaman rumah Sergei, teman orang yang Boris tembak tadi menyerah dan pergi kabur. Setelah itu Anya berlari keluar untuk mencari Misha, yang alhamdulillahnya mereka berdua bertemu kembali di rumah Leonya. Boris di situ langsung meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Di rumah Anya, Sergei terlihat sudah sampai untuk menjemputnya. Saat mereka sudah ke truk untuk kembali, naasnya truk itu dibajak oleh orang-orang tadi, yang menyebabkan sopir itu mati. Pada saat Sergei memeriksa, orang itu kembali ke sana dan mengejar Sergei. Untuknya dia berhasil kabur. Pada saat di pemeriksaan perbatasan jalan yang diblokir, Sergei berhasil lolos dengan menerobos jalan itu. Dilihatkan di sekelompok orang-orang misterius yang mengasih pelajaran kepada orang yang menyerah tadi, karena telah meninggalkan temannya, yang belum mereka ketahui bahwa temannya itu mati di tangan Polina, dan orang itu mengasih tahu lokasinya. Setelah itu langsung menuju ke sana. Di sana mereka semua sedang bersiap-siap untuk pergi. Saat akan pergi, Anya masih terus terdiam diri di sana untuk menunggu Sergei, dan Boris di situ membujuknya untuk segera pergi. Saat Boris sedang terus membujuknya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang ternyata itu adalah Sergei. Dan saat itulah pertama kalinya Ira bertemu dengan Anya. Sergei di situ meminta Anya untuk memberikan mantel hangat kepada Ira. Mungkin di keadaan Sergei saat ini sangat berat baginya, karena harus memikirkan perasaan dua wanita sekaligus. Saat Anya sedang mengambilkan mantelnya, Ira di situ mengatakan bahwa apapun kejadiannya, dia tidak akan memaafkannya. Mungkin karena dulu Sergei pisah sama Ira karena selingkuh dengan Anya. Di luar, Misha melihat menggunakan teropong kalau orang-orang misterius itu sudah mulai mendekat, dan Sergei meminta Anya yang ngelamun itu untuk segera pergi. Saat di luar, Sergei dan Anya bergegas lari pas di depan mobil orang-orang itu. Episode kali ini pun ditutup dengan tembakan yang dilontarkan orang-orang misterius itu. Dan film Tunda Like Season 1 episode 1 bersambung.